Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayiatihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma khrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama, yakninya Bapak Pengurus Masjid, Bapak Ketua dan Wakil beserta jajaran. Kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama, Angku Imam, Angku Kati, Angku Bila, Maulana Jotuanku, Sulu Bedang dalam Nagari, Sulu Bapatang Padang, Padito Bapatang Mati. Kemudian yang dihormati seluruh buatku ini Mamak Nang Gadang Basa Batuang, Pai Kampek Batanyo, Pulang Pakai Baburito, Kusui Madrasai Karuah Mampajanya. Kemudian yang dihormati seluruh bapak-bapak, Gadang indah bimbau gala ketek tidak disebut namo. Kemudian ibu-ibu pundukan doang. Umumnya yang dihormati pada malam ini kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak, teman saudara, jamaah zikir bersama yang hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini kita sudah dapat melaksanakan suatu ibadah, yakninya zikir bersama sebagai ladang ibadah untuk kita semuanya. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang hari larut tengah malam. Sebelum pengajian yang mau sampaikan ceramah agama mau mulai, lebih dahulu ibu apa-apa ambo mohon maaf seandainya nanti dalam pengajian tersinggung dekat ayat talantuh dekat turun yang tidak menampilkan suatu rekampenya dari lubuk hati yang paling dalam, ambo minta maaf kepada kita bersama. Balik ibu yang papa lagi maaf orang. Daya alhamdulillah kalau maaf dan yakin insyaallah pada malam ini kita mau ulang-ulang kaji takalog menjaga rupa baimian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang membawa berkah, rahmat dan nikmat sebagai untuk mengisi rekening ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pengajian pada malam ini ibu bapak yang akan aku sampaikan adalah tentang keuntungan zikir.
Sebab nan zikir ku ibu apa adalah makanan rohani awak. Kalau makanan jasmani itu mah kita makan nasi, makan roti, makan pinukui, makan bakwan, pisang cuci mangkok. Itu adalah makanan jasmani, yaitunya tubuh kita nak kasarwa. Kalau dari dia makanan tubuh nak kasarwa, tentunya kita akan kelaparan. Datangnya lemah, datangnya kudrat kita yang lama, ndak kuat tenaga kita untuk bekerja. Karena jasmani kita ndak kita kasih makanan. Ya nak? Nan rohani kita pada dulu kita isi bapak-bapak. Apa isi rohani kita yang gersang? Rohani kita yang tandus adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nan zikir ku bapak-bapak Allah bana yang perintahkan kawan. Indah ulama yang menyuruh, indah tuanku yang menyuruh, indah para ustaz yang menganjurkan, tapi Allah yang menganjurkan kita memperbanyak zikir. Sebab kalau kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Itu kata Allah. Apa soalnya itu ibu bapak? Apa soal kampung awak itu? Bahasa negeri Payu pencuran 7 itu. Nak galera. Nak tahu bapak dan mama dah. Bapak dia nak tahu awak. Dek nak mengaji ya dah. Tonggak maju, tonggak musaji, ketiga tonggak balai-balai. Biar nangku katik, biar nangku labai. Kalau indak baraja, indak pandai walau. Anam baraja tu mana ulang nampak malai kini. Ya doan majlis talim nyola datang. Ya doan pengajian nyola tiba. Nyo sibuk dengan urusan dunia. Dari pagi sampai petang hanya sama tu memikirkan dunia saja. Sehingga nyo tak lagi untuk mempelajari agama Islam. Ya bu? Ya bang. Bahasa awaknya tu Pak Bu, kata Allah yang terukir dalam Al-Quran yang kamu baca sebentar kok. Hai orang-orang yang beriman, ikut pandang batujuan tembak balamai batumpak makanan api. Siapa yang dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitunya orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, hendak memperbanyaklah kamu kata Allah untuk berzikir mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendak memperbanyaklah kamu kata Allah bertasbih pada petang hari dan pada pagi hari. Jadi disuruhnya di Allah zikir banyak-banyak, bertasbih banyak-banyak. Anan tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Tasbih yang sangat ringan dibaca lidah dan sangat memberatkan timbangan nanti. Kalau banyak-banyak papa jo mama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ringan dibaca lidah tapi sangat memberatkan timbangan kita nanti. Timbangan anak bari mama jo papa timbangan pahala. Sebab besok di kampung akhirat awak kau kan yang timbangan ke? Timbangan neraka, timbangan surga, timbangan pahala dan timbangan dosa. Apabila awak banyak membaca tasbih, maka timbangan pahala kita akan barik. Kalaulah barik timbangan pahala, otomatis ringan timbangan dosa. Kalaulah ringan timbangan dosa, sudah berat timbangan pahala, otomatis kita masuk surga. Dia mau ina masuk surga. Kencang lah. Yo ka surga awak. Yo. Zikir bah, takah tugenya. Na rajin-rajin yo nama lain tak datang. Di ka surga rumah bayi badai pamalai. Yo. Jadi ya, Allah yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan memperbanyak zikir itu tenang jiwa wa, tenang hati kita, hilang permasalahan, lapang jiwa wa mama, hilangnya sampai kehidupan awak. Yang muncul apa lain, yaitu lapangnya penghidupan, lapangnya hati awak, tenangnya jiwa kita. Walaupun banyak problem yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia aku, namun awak tenang menghadapinya. Tak kena kisah awak rumah. Aku nampak yang maha di dunia aku adalah ketenangan jiwa, kelapangan hati. Sangat naik benar fikir awak tapi jiwa tenang. Alhamdulillah. Nabi do bana bama piti banyak ada tu sambuh jiwa kita sempit. Hati awak dangkal, hati awak keras. Amangkonya nanti biwa apa di kampung akhirat makin merana awak dinyo. Jadi siapa yang memerintahkan kita berzikir kepada Allah kok adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab awak dulu itu nalaku mama dia papa untuk mengingat Allah. Di dalam hadis kudusnya Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu kunzan mufiya fa'ababtu li an a'rafa faqalaqtul makhluqa li an a'rafani. Itu Allah yang berkata. Awas wawaknya kata Allah, adalah aku pembendaraan yang tersembunyi, aku paling suka diingat. Maka aku ciptakan makhluk gunanya untuk mengingat aku. Jadi awak dibitunalah aku untuk mengingat Allah gunanya. Siapa paling banyak mengingat Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Lebar persentase awak mengingat Allah Pak Bu. Dalam 24 jam ko berapa persen awak mengingat Allah? Berapa persen? 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur, 24 jam Pak Bu disediakan Allah. Dalam 24 jam tu berapa persen kau kita mengingat Allah? Mungkin banyak mengingat dunia dibanding mengingat Allah. Ya nak? Banyak nak takana dunia dia awak. Ba pintinan ka banyak, baju bali nang ka maningke, ba seladang awak nang ka belipat gandang, ba anak awak nang ka berhasil, ba amil tu nang capek pulang. Nan awak pikiran adalah dunia. Nan Allah nak baratakan ada wala. Padahal kita diberi Allah adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awak banyak-banyak berzikir kepada Allah
pada waktu pagi hari, pada waktu sore hari. Sambungan ayatnya. Sambungan ayatnya, Bu. Wa huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh para malaikat. Jadi Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah Maha ya Papa berselawat kepada Nabi. Padahal kalau di ranungan Pak Abu, dipikir-pikir dalam hati, dipikir lalu dimanuangkan. Maningada kita ke langit, manaku kita ke bumi, menimbang sahabi patwi. Allah tu kalau nyo berselawat kepada Nabi Muhammad, rasanya ibu bapa dah ada untungnya di Allah ada. Dah ada diharapkan oleh Allah ada untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Namun dalam kenyataannya Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau awak berselawat kepada Nabi Muhammad, apa yang awak harap? Pasti ada yang awak harap dah. Jadi yang menantang boleh rugi, menantang labu, seincik biju ditanam satana labik kegantinya. Amu awak berbuat dia ada untung nanti bayang. Amu kita mengerajut di labu nanti kena dia awak. Untungnya awak berselawat kepada Nabi Muhammad tu. Banyak pengharapan awak. Banyak yang kita harapkan ibu bapa apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Baralu banyaknya awak berselawat kepada Nabi Muhammad. Bu, oh Naina, lain barangkali Naina berselawat kepada Nabi Muhammad dalam 24 jam. Nggak terhitung banyaknya ni. Jadi dan selawat ibu apa adalah penting. Allah saja dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Pokununlah kita selaku umatnya. Yo selawat awak. Yo mak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana dirna minan nar ya Allah ya selawat itu apa-apa. Kalau kita ranu-ranu artinya apa tu? Rabbana adkhilna. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ya Allah akan surga. Ma'al Nabi, bersama Nabi Muhammad maksudnya. Liwa minta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang mama, surga yang utama lolai.
Seluruh tu 8 tingkit. Awak minta lo kepada Allah melalui selawat, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga yang utama bersama Nabi Muhammad. Ya nak? Ya mas, selawatnya mas. Asal awalnya selawatnya. Ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatan ula ma'a nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna. Minta masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, surga yang paling tinggi atau surga yang paling hebat, surga yang paling mewah, surga yang paling tinggi. Dari kini kita baca atau selawat ibu-ibu apa-apa. Makanya dalam majlis zikir rawaqah yang dibaca di dalamnya adalah selawat yang paling banyak. Selawat nariyah. Buat selawat tu. Ya bu. Terakhir zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah saran-saran zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Barang mula rancak zikir bahwa sesungguhnya zikir yang paling afdal, fa'lam annahu, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Makanya awak memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bila mama pemalas zikir la ilallah jarang awak baca. Besok kemati awak mak kau dapat aku ucapan kita la ilaha illallah. Sebab Nabi yang mengatakan man qala akhiru kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya membaca kalimah la ilaha illallah, sudah tu lalu ucapan yang keluar lain. Hanya terakhir ibu apa kalimah la ilaha illallah, nyo mati sudah lain. Nyao tabang dari tubuh, anguk barangkit dari badan. Aja sampai bilangan sudah gantang panu cupak balanju, arwah berpulang ke rahmatullah. Bagayo suri ke pangkalan pulang ke asa dahulunya, suri ke tananan sabingkah. Nan punyo datang menyapui, mananam datang mencabui. Di sana mata itu tu mak dado kata kita yang terucap melainkan kalimah la ilaha illallah masuk surga waktu ibu apa-apa. Cuman kecewakan takahku. Kalimah la ilaha illallah ko biswa tantu yori den den. Kamati den den tintiang mamaco biswa. Jadi aru-aru bantu tu mak. Kalau nak membiasakan kita kini lidah awak membaca kalimah la ilaha illallah, jangan diaruk di saat kita kemati lidah kau sanggup untuk membaca. Mampu kau lidah awak membaca kalimah la ilaha illallah, di datik-datik nyawa kita kata bang. Kalau seandainya ibu apa-apa, indah itu yang terucap, kemudian awak mati, mangko nerakalah tempat kita ibu apa-apa. Makanya awak zikir kau sebenarnya. Iko membiasakan lidah awak banyak yang kita baca di dalam zikir ya nak. Ada istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Awak asah lidah tu kini. Kecil orang Minang mama je apa-apa pasal jalan dek batampuah, apa kaji dek baulang, tajam pisau dek basah. Ibarat ladiang ataupun kapak, kau lai kaduk dikili juga rinda, lai kaduk pai kasahan, lamu-lamu kata jam juo. Yang pada pokok, awak sering kali masah lidah kau dengan membaca kalimah la ilaha illallah, memperbanyak kita berzikir kepada Allah. Ko ala berzikir awak, ko ala berselawat awak. Alai sambungan ini. Liyukhrijuhum minaz zulumati ilal nur.
maka Allah akan mengeluarkan kita daripada alam zulumat kepada alam nur. Ba'anan zulumat ku mama bukan gelap gulita saja. Nan zulumat itu adalah dari kita malai beribadat pindah ke rajin. Itu namanya zulumati ilan nur namanya. Awak Nabi asunyo biar dosa kini dah lain. Lah keluar kita daripada nan kalam kepada alam terang, daripada zulumat kepada alam nur. Banyak pengertiannya mama dia papa zulumati ilan nur tua. Yukhriju minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan para hambanya daripada zulumat kepada alam nur, daripada nan awak membuat dosa pindah membuat palo, daripada malai beribadah kita rajin beribadah. Yang selama kita tak tahu manawu dengan zikir kini masuk ke jamaah zikir. Itu namanya ibu apa-apa. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu semua ayatnya. Apabila awaklah banyak berzikir, lah berselawat kepada Nabi Muhammad, sudah membaca tasbih, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mengeluarkan kita daripada zulumat kepada alam nur. Dan kemudian apabila kita tiba di alam cahaya, di alam nur namanya, mangkonya wa kana bil mu'minina rahima, akan muncullah dalam kehidupan awak, akan lahirlah dalam kehidupan awak, yaitu ibu-ibu apa-apa saling kasih mengasihi satu di antara lain. Maka timbullah kasih sayang, maka timbullah kasih sayang, cinta dan menyintai, sayang dan menyayangi satu di antara lain. Ibu apa awak konda ado nambah sakit hati. Awak adalah mencari saudara. Al-mu'minun na ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Akan muncul di apa-apa persaudaraan yang kuat. Indak banci awak kadun sana awak do. Ndak berang awak ke kawan awak do. Nanti buah wa kana bil mu'minina rahima. Maka adalah orang mukmin itu berkasih sayang di antara satu di antara lain. Akulah wujud ibu apa yang akan dapat bagi awak yang banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ana muncul di awak terakhir yaitu kasih sayang tiba. Ana doa banci karuikan yang mencari orang lain. Kau kadang-kadang awak mak kamu mencari orang karuikan yang waktu joleng dia. Yolah. Padahal orang tu nak mengadu kawak doh. Kau kayu mana awak nyo tak meminta kawak doh. Kau basai mana lah orang tu tak lo nyo menyalang kawak doh. Tapi bahama agaknya banyak manusia ko yang punya karakter inyo mencari orang bangi je. Ya bo. Ama-ama dia apa-apa adu nang bangi je. Susah ni. Dia muak ngati dia menjadi sanyo tu. Ala burungnya lah. Dia kebencian yang bersarang dalam hati awak. Makanya pengen awak kebencian itu hilang, yang akan muncul kasih dan sayang. Allah berkata, wahai para manusia, kasihilah apa-apa saja yang ada di permukaan bumi, niscaya yang di langit akan menyintai dan mengasihimu. Ini kata Allah, sayangilah, kasihilah para makhluk yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan mencintai dan menyayangimu. Paham maksudnya ibu apa-apa? Apabila awaklah berkasih sayang, tidak memuti tali persaudaraan awak. Mangkonyo nan di langit itu akan cinta kasih sayang mencari awak. Siapa yang di langit? Yaitunya Allah dan para malaikat yang ribuan bahkan jutaan banyaknya. Ketentuan kasihnya terlampau sayangnya Allah dan para malaikat kepada para manusia yang berada di permukaan bumi. Tidak ada permusuhan, yang ada hanya persaudaraan. Kamu cari dulu dalam kitab Pak Bu. Apabila awak banyak berzikir, banyak mengingat Allah, ada ampik karakter yang akan muncul dalam kehidupan awak. Kenapa? Kalau banyak berzikir kepada Allah,
baik siang maupun malam, akan muncullah karakter dalam kehidupan awak ampe perkara. Mana nampe? Yang pertama, ibu bapa orang yang banyak berzikir kepada Allah akan nampak lahir dalam kehidupannya, reaksi dalam kehidupannya. Yang pertama, ibu-ibu apa-apa, di dunia ini tidak ada yang menjadi lawan, yang ada hanyalah kawan atau teman persaudaraan. Tak ada nak musuh dah awak dia. Anak ada awak lainnya kawan, senadonya. Ya nak? Anda ada awak nampak musuh je orang tu, apa kawan sadonya. Tidak ada yang menjadi lawan, yang ada hanyalah teman atau persaudaraan. Apa yang muncul dalam kehidupan awak yang pertama, awak nak ada menjadi musuh tapi kawan dan kita banyak. Ya. Yang kedua, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nang kata Nabi Muhammad atau para orang sufi ibu apa-apa. Yang kedua yang akan muncul, di dalam dirinya ada yang menjadi hak orang lain, dan di dalam orang lain tidak ada yang menjadi haknya. Apa yang muncul yang kedua? Maksudnya akan datanglah jiwa sosial, peduli awak di lingkungan. Kok kayu awak berbagi, ndak pilih kalian walapi awak tu. Kurang nambah zikir kepada Allah, kau maknyo dermawan. Jiwanya ibu apa, peduli ju orang banyak, peduli ju lingkungan. Walaupun hidupnya sederhana, tapi nyo sangat peduli ju orang-orang miskin, orang-orang fukara, anak-anak yatim, orang-orang yang melarat, nyo sayangi, nyo cintai. Apa yang akan muncul yang kedua, yaitu nyo kepekaan sosial, peduli terhadap orang yang miskin atau fukara. Ini yang akan banyak yang tak peduli bu. Kok kayu melinda, piti banyak, ratusan buah, ke Makkah berulang kali, umrah sekali 3 bulan, tapi nyo tak peduli orang miskin dah. Orang kampungnya kelaparan mulai duitnya, nyo cari petang pagi siang je malam, tapi tak tersentuh hatinya untuk memberikan bantuan dah. Apa? Karena orang kau tidak berzikir kepada Allah. Kok banyak orang kau berzikir kepada Allah, jiwa dermawan yang akan muncul dalam hidupnya. Sebab Nabi mengatakan, al-baqilu la tadkhulul jannata walau kana zahuda. Orang bakhil tidak masuk surga walaupun zuhud. Bahana zuhud ibu apa-apa, nyo benci terhadap dunia dan sayang terhadap akhirat. Dan nyo pikir akhirat petang pagi siang je malam, dunia aku indah di nyo do. Tapi nyo pilih kaji balapi, mempunyai sifat bakhil, maka tidak masuk surga dan kata Nabi Muhammad. Makanya yang kedua akan muncul bagi ibu apa-apa yang berzikir kepada Allah, yaitu nyo awak dermawan, mempunyai kepekaan sosial. Yang nomor 2 tu. Yang nomor 3, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan muncul dalam kehidupannya, reaksi dalam kehidupannya ibu-ibu apa-apa. Yang nomor 3 adalah tidak mau menyakiti, tapi kuat untuk disakiti. Konyo nyo nak mau menyakiti, tapi mampu untuk disakiti. Kalau menyakiti namanya, dia agaknya muncul ke makanan ngece, bagi orang Minang, bapikir mangko mangece, tapi pantang mangece napun nan tapikir. Mangango dulu mangko kamota. Sebab dia muncul mama lidah indak batulang di bibi indak bapagang. Banyak kecil adonan sasik, banyak rundiang adonan sumbiang, banyak kato adonan lato. Kalau kena pisau mama dia apa-apa 3 hari sebulan mungkin senang. Tapi apabila lah lidah yang melukai, sampailah putih tulang dalam kubur masih teringat juga. Makanya tidak aku hati-hati ibu apa-apa. Jangan semarang mangecik je muncul awak, tindak dikana orang kekanai. Kalau minyak taruh hati batu dapat dikawin di kampungan.
Tapi kalaulah muncung berserak di bawah angin, indah tak kampung-kampung lain, walaupun ibu bapa sampai ke alam kubur. Kau minyak taruh te batu dapat dikawin di kampungan, tapi kau muncung berserak di bawah angin, indah tak kampung-kampung lain. Amang kau ni ibu bapa untuk menjaga lidah awak kau, jangan menyakiti orang lain ibu bapa. Mangkonya kita banyak berzikir kepada Allah, karena orang yang berzikir itu tidak mau menyakiti, tapi kuat untuk disakiti. Yang nombor sampai nang kecek Nabi, kemudian para orang sufi ibu apa-apa. Yang nomor 4 bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitunya mau memaafkan orang yang menyakiti, walau baru saja disakiti. Mampu memberikan maaf orang yang menyakiti, walaupun baru saja disakiti. Dinai awak diorang, disakiti awak di kawan, namun awak nak mampu memaafkannya. Dan namun awak ibu-ibu apa-apa untuk kamu balik tu. Kadang-kadang awak kan banyak mempunyai sifat dendam. Tak lalu dandang dia air di gurun keritanjaan. Kau tak taluk secara lain di batin kadin laluan. Tak taluk je tangan dan upan ke orang. Nampak pokok utang bayi. Tak katu banyak dan sifat kita manusia. Apanya ibu-ibu apa-apa, awak dapat mempunyai jiwa dendam, hati yang sangat pendendam. Amangkunya ibu-ibu apa-apa banyak berzikir kepada Allah. Yang muncul di awak, iaitunya mampu memaafkan orang yang menyakiti, walau baru saja disakiti. Angin-angin orang awak mampu memaafkan orang yang menyakiti awak. Ini tak ada apa-apa ibu-ibu. Banyak bahasan suana. Kalau Nabi Muhammad, jadi baca lemah. Contohnya Nabi Muhammad ko ketikanya disakitinya maafkan orang yang menyakiti. Setiap pagi ibu apa-apa, Nabi Muhammad ko lalu pergi ke masjid, lalulah di rumah orang bertingkik dua. Setiap subuh tu ibu apa-apa dilempar Nabi Muhammad kode ke sungai angin. Pukul hampir lah jago orang tu mak ditamponnya ke jambannya plastik. Buku diintainya Nabi Muhammad lalu. Asal lalu Nabi Muhammad diampoknya. Balapi di punggung Nabi. Dicari di Nabi kata. Lani mu jatah lah. Taruh Nabi ke masjid, dibersihkan ibu apa pakaian yang kena najis. Laksanakan solat. Setiap subuh ibu apa kena jatah Nabi Muhammad ke. Pada suatu hari ibu apa Nabi Muhammad pergi ke masjid, lewatlah di rumah orang nama tingkik tu. Rupanya ibu apa nak ada Nabi kena lempar air ke sungai angin lain. Tamanung Nabi. Bako nak dapat jatah wak kini ko lah. Bako nak kena jatah wak kini. Akhirnya Nabi Muhammad ko terus ke masjid. Kabisu hari nak lo kena jatah. Celenya mama lam 3 kali berturut-turut subuh. Tidak ada Nabi Muhammad ko kena lempar ke sungai angin. Bertanya lah Nabi ke para sahabat. Wahai para sahabat, yo. Mana orang rumah bertingkik tu? Mangko bertanya engkau wahai junjungan. Yo. Dia tak nampak-nampak ke mana. Nang kata sahabat, oh junjungan, orang rumah bertingkik tu sakit. Manangan berita sakit ibu apa-apa bakaja Nabi Muhammad ko ke pasar. Nyobali roti, nyobali kurma, makanan cukui-cukui. Disilau lah di Nabi Muhammad orang yang sakit ko tadi. Di ketok-ketok pintu mama ndak terangah kinyo dibuka. Kiranya ibu apa-apa orang ko lah tergeletar di tempat tiduran. Anak kecil Nabi opa antara taman nuang lah orang ko terima. Dalam taman nuang imat tu jatuh badagai. Mangko imat tu jatuh badagai menangis ibu apa-apa. Yang ditangisi de Muhammad
Mau ambo banyak-banyak nang kecil orang, engkau lah manusia paling kurang aja ada di dunia kau. Sehingga sakit subuh ambo pungkang jo kadang menangis. Namun kenyataannya wahai junjungan, engkau adalah manusia paling mulia, manusia yang paling baik. Buktinya lah sekian lama ambo sakit kelanta di hati rumahku. Manusia pertama yang mencari ambo adalah engkau wahai Muhammad. Hari ini juga ambo tertarik dengan agama yang engkau bawa. Wahai Muhammad, tolong masukkan ambo ke dalam Islam. Masuk Islam lah orang kode Nabi Muhammad karena karakternya mampu memaafkan orang yang menyakiti walau baru saja disakiti. Awak contoh Nabi Muhammad ku ibu apa-apa dengan harapan awak bisa lo bantu itu. Kekuatan zikir akan memunculkan ampe perkara dalam hidup awak. Yang pertama, tidak ada permusuhan, yang ada hanya pertemanan. Yang nomor dua, di dalam diri awak ada milik orang lain, di dalam orang lain tidak ada yang menjadi milik kita doh. Nang ketiga ibu apa mampu memaafkan orang yang menyakiti kita. Walau baru saja disakiti. Sudah tiba apa yang kampe tidak mau menyakiti tapi kuat untuk disakiti. Jadi bang, aku lah ibu apa keuntungan zikir sebenarnya. Mudah-mudahan ibu apa-apa di masa-masa yang ke depan semakin bersemangat kita berzikir. Dapat hati awak walau sangenek walaupun banyak orang kita tetap berzikir dengan harapan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul dapat kita nikmati hidup di dunia ini apalagi besok di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ku adu katunan terlangsung muncul nan tadawang ambo minta maaf kepada ibu apa-apa. Bari kita sama lagi maaf bawa. Hai akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.